Kali ini saya akan berkomentar terkait beberapa kasus yang menimpa kurang lebih 3 oknum Habib yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Indonesia, wabil khusus bagi netizen. Karena 3 oknum Habib ini salah satu boleh katakan yang sedang disorot di Indonesia ini. Persoalan pertama yang masih menjadi tanda tanya besar masyarakat Indonesia, netizen khususnya umat Islam, yang sedang ramai ini di sekarang nih, yaitu adanya dugaan manipulasi nasab makam seorang waliullah, ya seperti makamnya KRT Sumadiningrat dan yang lainnya. Yang tercatat di sini kurang lebih ada sekitar berapa ya, hampir 100 makam nih yang diduga dimanipulasi. Yang ramai ini memanipulasi nasab dan makam KRT Sumadiningrat dan Mbah Malik bin Iyas kalau nggak salah, keturunan Pangeran Diponegoro sebagai mursyid Thariqah Syadziliyah dan yang lainnya. Ini ramai sekali ya, yang diduga dilakukan oleh oknum seorang Habib ya, dan sekaligus mursyid katanya, tokoh di Indonesia. Jadi banyak sekali yang ikut-ikutan ngomong, bereaksi. Tuduhan ini dilakukan, dugaan tuduhan ini dilakukan oleh salah satu keturunan Sultan Hamengkubuwono II dan yang lainnya dari Keraton Yogyakarta. Yang mereaksi ini sangat gampang sekali tuh ngomong, sangat mudah sekali memberikan narasi kalau memang benar oknum Habib itu memanipulasi kuburan, nasab, laporkan dong ke polisi. Laporkan dong ke polisi. Itu yang ngomong mentang-mentang punya gigi, gampang aja laporkan polisi. Jangan gurui mereka-mereka itu tentang lapor-melapor, tentang hukum. Mungkin mereka lebih paham daripada yang keluar-keluar ngomong kayak sok pintar aja, sok hebat. Tapi kan kita harus tahu, pemburu itu kalau mau nembak babi atau bagong kalau di Banten, ya tentu harus mempersiapkan bedilnya, amunisinya, strateginya, dibidik dulu, ada di hutan mana, pelurunya bisa mematikan atau tidak. Jadi semuanya harus tepat, sasaran cepat. Jangan malah kita nembak babi, malah kita yang jadi korban. Ya kan? Seperti itulah kita pun mau melaporkan, siapapun dia mau melaporkan seseorang, harus dibaca dulu. Bukan tidak ngerti tentang hak melaporkan, bukan tidak ingin melaporkan. Mungkin bagi mereka yang merasa keturunannya itu dimanipulasikan sejarahnya, makamnya oleh oknum Habib yang katanya masyhur, yang katanya mursyid di Indonesia, yang katanya alim di Indonesia. Bukan, mereka tahu, paham ya. Tapi kan mereka juga lebih tahu kondisi mereka. Jangan dianggap bodoh mereka. Justru mereka itu keluarga keturunan yang merasa makamnya dipaluskan lebih pintar daripada yang cuma ngomong kuat-kuat, laporkan. Justru bodoh kalau mereka langsung ikut-ikutan orang-orang yang double bicara di YouTube. Laporkan kalau betul ada Habib yang memanipulasi kuburan. Laporkan, jangan hanya ngomong. Justru bodoh kalau langsung manut ke YouTuber double main melaporkan tanpa persiapan. Ya kan?
Mereka lebih pintar, lebih cerdas, lebih tahu. Sekalinya mereka keluarkan target, ya, sasaran harus kena, begitu loh. Ya, tadi itu sasaran kita babi umpamanya, pemburu itu. Dilihat dulu babinya ada di hutan mana, ukuran babinya gimana, sedang apa, lingkungannya bagaimana, pelurunya disiapkan dulu, bisa nembus babi atau tidak, mematikan atau tidak, agar jangan sampai ketika pelatuk diletupkan pelurunya nggak mempan, nah, gitu kan? Seperti itulah. Nah, saya justru hebat, salut ke orang yang keluarga terah yang makomnya leluhurnya dimanipulasikan oleh Oknum Habib, nggak segera melapor. Salut, berarti orang ini cerdas, pinter, rapi, tahu siapa lawan mereka bagaimana. Tapi saya yakin, karena ini desakan netizen, desakan masyarakat Indonesia, harus ada kejelasan hukum. Saya yakin suatu saat bila mana waktunya, kasus manipulasi kuburan ini, manipulasi nasab dilakukan oleh Oknum Habib, ya karenanya salah satu mursyid tarekat terkenal Indonesia, itu akan dilakukan, langkah hukum akan dilakukan agar masyarakat puas, netizen puas, umat Islam puas. Nanti akan jelas siapa yang benar. Tapi tadi tidak buru-buru, ya. Ini biar mendengar nih orang-orang yang sok-sokan ngomong, laporkan. Yang lebih pintar ke kamu atau yang punya persoalan? Dan apa hak kamu ngotot-ngotot nyuruh laporkan? Mereka yang punya persoalan, mereka yang tahu kondisinya. Kamu cuma ngomong dobol-dobolan yang kayak gitu. Nah, kayaknya nyangkanya orang tuh bodoh kali. Mereka lebih pintar daripada kamu. Nah, dan ini menyuruh melaporkan itu seperti halnya disengaja sebuah narasi agar jadi opini publik bahwa tuduhan ke Oknum Habib yang diduga memanipulasi kuburan dan nasab itu fitnah dari orang tertentu, apalagi dikait-kaitkan ini keturunan Wala Songo apa. Itu persoalan pribadi, persoalan keluarga. Jangan dikait-kaitkan dengan keturunan Wali Songo, dengan perjuangan Wali Indonesia, bukan, itu kepentingan pribadi mereka, urusan pribadi mereka, urusan keluarga mereka, yang merasa dirugikan, yang makom leluhurnya dimanipulasi, dibuat lagi makom yang lain itu, atau KRT Sumodini itu keluarga keraton, keturunan Sultan Hamengkubuwono II, ya, secara pribadi nggak keluargaan. Jangan dikait-kaitkan dengan perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah. Gimana sih nggak jeli meneliti? Ayo dikait-kaitkan ke musolah memfitnah keturunan Wali Songo dan perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah. Nggak bisa membaca siapa yang punya masalah, siapa yang kepada siapa yang mengaitkan. Ini kan jelas. Menurut saya ini sebuah kebodohan yang nyata bagi orang yang hanya bisa berkomentar cuap-cuap. Ya. Saya yakin suatu saat akan ada itu. Ada pelaporan nanti, saya yakin itu. Dari keluarga yang merasa dirugikan, khususnya dari keluarga Terah Hamengkubuwono dan dari keluarga Mbah Malik bin Iyas, Mursyid Thariqah Saziliyah itu, Pangeran Diponegoro yang dibelokkan nasabnya ke Bani Yahya. Saya yakin suatu ketika, tapi nanti saatnya mereka orang yang pintar, yang cerdas akan melakukan suatu perkara dengan terukur, tepat, kena sasaran. Baliknya mereka yang bodoh akan mudah mengikuti omongan orang-orang yang bodoh, yang nggak mengerti tapi sok pinter, keluar-keluar di YouTube doang. Ini YouTuber dobol yang kayak gini nih. Jadi narasi nyuruh melaporkan itu seolah-olah bahwa itu fitnah, tidak akan berlaku. Ya, tidak akan berlaku. Sebaliknya, kalau memang merasa difitnah, umpamanya kalau mau melapor yang merasa dirugikan, muhibinnya yang merasa bosnya difitnah, kenapa juga nggak melaporkan? Kan jangan hanya nyuruh orang melaporkan. Kalau kalian memang sudah
pas tahu cara melaporkan, ya laporkan tuh yang nuduh bosmu. Kalau mereka kan sedang membaca tadi, hanya menunggu saatnya aja, mungkin situasinya belum pas. Jangankan kalian, saya juga pengen tahu kebenarannya. Masyarakat juga pengen tahu, netizen pengen tahu. Kalau ini salah satu kasus yang dilakukan oleh oknum Habib terkenal di Indonesia yang belum terjawab secara tindakan hukum, vonis hukum. Dan ini harus ada memang vonis hukum agar jelas benar atau tidak. Nanti juga akan ada saatnya, saya yakin akan ada saatnya. Ya, itu satu tuh. Kemudian ada kasus lagi oknum Habib nih yang masih rame, yang masih dari tanda tanya publik masyarakat sampai sekarang. Ya, belum selesai, belum ada kejelasan vonis hukum secara hukum positif, hukum pidana, hukum negara, yaitu kasus dugaan chat mesum, kasus dugaan chat mesum yang dulu beredar dan sekarang tidak ada kejelasannya, dilakukan oleh oknum Habib, ya, yang terkenal, ya, kasus dugaan chat mesum. Ini juga belum ada kejelasan apakah benar itu kasus itu atau hanya fitnah terhadap oknum Habib tersebut. Banyak nih di sini menunggu, banyak masyarakat menunggu benar atau tidak. Nah, ini pun saya yakin suatu ketika pada saatnya nanti ada perubahan-perubahan situasi dan kondisi, khususnya perubahan kekuasaan, mungkin ya perubahan politik, mungkin akan ada gerakan massa dari siapapun dia, gerakan ormas dari siapapun dia, entah dari ulama, dari masyarakat, dari mahasiswa, gerakan Islam atau rakyat Indonesia akan mendesak salah satu institusi untuk menyelesaikan kasus dugaan chat mesum, benar atau tidak. Oknum Habib yang diduga chat mesum benar tidak melakukan chat mesum. Kalau benar, penjarakan. Biar tahu ini, agar tidak abu-abu nih hukum di Indonesia. Dua tuh. Yang ketiga, tentang kasus dugaan penembakan terhadap oknum Habib. Ya, yang geger ini. Habib katanya yang pejuang Islam, jenderalnya umat Islam, Bahar Smith ditembak. Ini juga masih datanya nih masyarakat Indonesia, netizen nih, rakyat Indonesia, umat Islam khususnya. Betul tidak nih Bahar Smith ditembak? Kasusnya sampai sekarang tidak jelas. Apakah itu memang ditembak atau memang action pura-pura atau gimana? Yang tiga kasus ini yang menimpa oknum Habib yang dikenal di Indonesia ini belum selesai secara hukum. Ini belum selesai. Ya, saya perlu kasih tahu, banyak sekali orang yang datang ke tempat saya, ke gubuk saya. Banyak sekali, dari kiai, dari ustadz, masyarakat, tokoh politik, tokoh masyarakat, jawara, santri, bertanya kepada saya tentang tiga persoalan tadi. Satu, tentang dugaan manipulasi makam waliullah, kuburan, khususnya KRT Sumodiningrat, Mbah Malik dan yang lain yang diduga dilakukan oleh oknum Habib. Ini mempertanyakan betul atau tidak, gimana keputusan hukumnya, lanjutan hukumnya. Ini masyarakat butuh kejelasan. Yang kedua, kasus chat mesum, banyak yang mendesak ke saya, tolong agar kami ini kita ini tahu jelas itu fitnah kepada oknum Habib atau bukan, dilakukan oleh orang yang sengaja memfitnah padahal oknum Habibnya benar, tapi ini difitnah. Yang ketiga, kasus itu dugaan penembakan kepada Bahar Smith, apakah betul Bahar Smith ditembak atau tidak? Nah, mereka ingin tahu kejelasan, jangan sampai ada kasus di Indonesia apalagi melibatkan yang katanya cucu Nabi, orang suci, orang benar yang kalau ngelawan kawarat, katanya yang punya kunci surga, yang eyang-eyangnya hebat semua, mengalahkan si Abdul Qadir dan sebagainya, bla 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 bla, yang termasuk imam dan sebagainya, yang kalau tidak ada imam mereka itu, Indonesia ini katanya, kata oknum ulama ini, kita tidak bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa. Kan gitu katanya ya. Yang dilakukan oleh orang seperti itu, orang-orang yang menganggap dirinya suci, benar dan pantang, tidak boleh tabu untuk dikritik, untuk disalahkan, harus dimuliakan.
harus disucikan, harus sabda pandita, tidak boleh ditolak oleh siapapun. Jangan. Nah, ini kan tanda tanya, apakah benar itu mereka terfitnah, difitnah atau bukan, atau mereka memang benar? Ya, kan ada mukibinnya itu fanatik. Oh, mereka dzurriyyatun nabi, orang suci, orang mulia, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah, wajib umat Islam memuliakan. Seolah mereka dijamin masuk dan tidak akan masuk neraka. Haram pada yang lain, kepada mereka tidak. Dosa pada yang kepada mereka tidak. Batil pada yang kepada mereka tidak. Seperti itu kan doktrin yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan syariat Islam, ini sudah membunuh akidah umat Islam, menjadi belok, seolah tidak menegakkan syariat Islam itu sendiri. Ya, berpengaruh kepada akidah, berpengaruh pada kekuatan istiqomah dalam memegang syariat. Doktrin seperti itu berbahaya, ada pengaruh, ada efek pada akidah, ada efek juga pada syariat. Ya, kalau ini dikaitkan dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dinisbahkan mereka ini sebagai cucunya Nabi Muhammad SAW. Jadi tiga ini persoalan. Saya yakin suatu ketika nanti, pada saatnya nanti akan ada gelombang besar desakan kepada instansi tertentu yang berkompeten menangani kasus hukum ini akan terjadi. Nanti insya Allah saya yakin, saya husnudzon ke Allah, Allah akan membuktikan ada penjara bagi mereka yang bersalah. Kalau betul oknum Habib yang tiga itu bersalah, akan dibuktikan oleh Allah dengan ada hukum dari negara, pemerintah, akan ada penjara bagi mereka. Itu jawaban buat rakyat Indonesia. Saya yakin itu. Pada saatnya nanti, silakan. Saya yakin, saya berharap dan berdoa akan terjadi itu. Nanti akan ada gelombang besar nanti, ya, mendesak salah satu instansi pemerintah, institusi pemerintah untuk menyelesaikan. Jangan sampai tiga kasus ini jadi peti es, menjadi tanda tanya, menjadi misteri, ya, menjadi sejarah kelam. Jangan ada sejarah kelam. Ini menyangkut orang yang katanya mengaku cucu Nabi, dzurriyyatun Nabi, orang suci, orang mulia, orang alim yang tidak boleh disentuh oleh hukum, tidak boleh dicaci maki, dan yang doktrin kualat dan sebagainya yang menentangnya. Keren dong. Ini mukibinnya juga nggak tahu saya pola pikirnya kemana. Ya, saya yakin itu akan ada gelombang besar nanti mendesak dari ulama, dari masyarakat, dari mahasiswa, dari tokoh masyarakat, dari Indonesia, mendesak mungkin salah satu instansi pemerintah, institusi pemerintah untuk menyelesaikan kasus itu sampai selesai. Jangan ada di Indonesia ini sejarah kelam. Jangan sampai. Dan sebetulnya kalau memang kita mau pakai keyakinan, ya, sementara belum ada vonis hukum positif, hukum pidana dari negara, dari kepolisian, dari kejaksaan, pengadilan tentang tuduhan terhadap tiga oknum Habib itu, sebenarnya belum ada. Sebetulnya kalau dari sisi yang lain pun kita bisa melihat loh, kalau dikaitkan mereka yang dituduh melakukan itu ada keturunan Nabi Muhammad SAW, dzurriyyatun Nabi, Habib katanya, yang diyakini dzurriyyatun Nabi, ya, mereka yang yakin pada mereka dzurriyyatun Nabi. Saya mau bertanya, apakah Allah dan Rasulullah dan malaikat akan diam ketika memang dzurriyyatun Nabi, asli dzurriyyatun Nabi yang diakui oleh Allah, diakui oleh Rasulullah, diakui oleh mereka bahwa itu dzurriyyatun Nabi, dipitnah, dicaci maki, dihina, memang benar dihinakan. Apakah itu Allahnya tidak marah? Nabi Muhammad tidak marah, malaikat tidak marah kalau memang itu dzurriyyatun Nabi? Kalau memang mereka dzurriyyatun Nabi yang benar dipitnah, terfitnah, apakah tidak marah terhadap yang memfitnah? Ya kan? Masa Allah diam keturunan nabinya dipitnah, memanipulasi kuburan, keturunan nabinya dipitnah cat mesum, keturunan nabinya dipitnah action dalam ditembak? Masa Allah diam? Masa Rasul diam? Masa malaikat? Kan itu keturunan kekasih Allah, nggak mungkin Allah diam. Kan mereka meyakini tidak boleh menyakiti dzurriyyatun Nabi, celaka. Nah, mestinya sudah turun tuh
bukti murkanya Allah dan Rasulullah dan malaikat yang mereka bahasa banyak kualat. Mungkin mereka yang nuduh sudah pada kualat tuh. Mereka yang nuduh sudah naik lebih hebat pamornya, lebih dibuktikan kebenaran bahwa mereka benar zuriat Nabi dan mereka tidak bersalah. Tapi kan mohon maaf nih, nggak ada tuh tanda-tanda seperti itu. Maaf nih, terhadap yang katanya diduga memfitnah Habib yang alim, tokoh, difitnah manipulasi kuburan tapi tidak mau melaporkan. Mana? Nggak ada bukti Allah marah dan Rasulullah malaikat marah terhadap mereka yang dituduh memfitnah oknum Habib yang memanipulasi kuburan, memanipulasi bahkan nasab, dituduh dan difitnah chat mesum, dituduh action ditembak. Kok nggak ada bukti-bukti Allah marah, bukti Allah difitnah? Kalau memang mereka dzurriyyatun Nabi, masa Allah tidak marah? Masa Rasul tidak marah? Masa malaikat tidak marah? Ya, hukum dunia aja nggak ada kemana mereka, nggak ada mereka yang dipenjara. Itu hukum dunia. Bukti marahnya Allah di penjara nggak ada. Mereka baik-baik saja kok. Ya, yang dituduh memfitnah oknum Habib, mereka baik-baik saja. Saya sering ngobrol dengan mereka, tahu kayak siapa yang punya persoalan dengan mereka. Saya lihat keseharian mereka sehat-sehat ya, gagah-gagah saja. Hartanya bertambah, rumah tangganya bagus, pikirannya waras, normal. Mereka jalan kemana-mana nggak ada gentar, nggak ada takut. Yang mestinya kalau memang mereka durhaka kepada dzurriyyatun Nabi, berdosa kepada dzurriyyatnya. Dengerin ya, YouTuber yang dobol sok pintar. Setiap dosa kata Rasulullah akan menimbulkan ketakutan di dalam hatinya. Ketika ketakutan di dalam hati dan pikirannya itu makin besar, akan berpengaruh pada fisiknya. Akan ada musibah. Ini mereka-mereka yang dituduh oleh oknum-oknum pencipta Habib Muki bin Habib itu kualat pada dzurriyyatun Nabi. Ya, nggak ada tuh. Mereka yang dituduh memfitnah oknum itu jiwanya saya lihat sering bertemu tenang, tentram, badannya sehat, rezekinya bertambah, otaknya makin pintar, makin cerdas kok, makin kuat, makin banyak mendukung di darat dan di udaranya, di darat dan di YouTube makin banyak kok, makin banyak yang mendukung. Apakah itu satu bukti kualat? Kagak ada, malah sebaliknya menurut saya, yang saya tahu. Hanya saja nanti kepastian hukum sebagai bukti Allah berpihak kepada siapa, nanti saatnya. Sanksi saya yakin akan dijauh oleh Allah. Nanti jangan heran kalau ada takdir Allah Subhanahu wa taala, ada 3 oknum Habib yang mungkin dipenjara akibat kasusnya, akan jelas terang benderang bahwa betul itu bukan fitnah atau sebaliknya. Ya, jadi sabar tuh. Hei, ke orang-orang yang ngotot-ngotot, ngerawecok, nyerocos, sok pintar, sok benar, kepada mereka yang berkaitan dengan dugaan memanipulasi kuburan nasab, laporkan. Ya, ini pendapat saya. Ya, bukan mereka tidak tahu tentang melapor, mereka punya hak tahu. Tetapi kan mereka bukan orang bodoh. Seperti halnya kalian, oknum kalian nyuruh lapor. Sok pinter aja. Mereka lebih tahu daripada kalian. Mereka tahu kondisinya. Tadi itu, saya mau nanya, apakah mungkin kalian akan nembak babi ketika kalian berburu babi? Babinya sedang banyak bergerak, babinya dijaga, nah, kemudian pelurunya kalibernya lemah, kaliannya juga tidak fit, kondisi juga tidak mengizinkan, sedang hujan. Apa mungkin harus kalian tembak terus? Sementara babi itu dekat dengan kalian. Jangan-jangan ketika ditembak babi nyerang kalian, kan bunuh diri. Ya, dengerin nih oknum-oknum yang nyuruh lapor. Baca ke sana. Strategi mereka lebih pintar dari strategi kalian luluh. Ya, dengerin nih saya yang bicara. Mohon maaf jika ada yang tersinggung. Biar tahu semua. Insya Allah. Nah, 3 kasus khususnya yang menimpa dugaan kepada oknum Habib. 1, manipulasi kuburan, belokan nasab, chat mesum, dugaan ditembaknya oknum Habib itu Basmit. Semoga Allah terang benderangkan fitnah atau tidak, ya. Saya berharap seperti itu. Ini semoga ini puas. Tadinya saya nggak akan bicara nih, tapi ini banyak sekali nih oknum-oknum YouTuber yang sok pintar, sok hebat, sok jago, ngerocos garupa.
Dikiranya di Indonesia ini orang bodoh semua, diam semua. Saya juga monitor kalian-kalian. Demikian nih. Semoga ini jadi pencerahan bagi mereka-mereka. Ya, saya titipkan kalau memang dari mukibin-mukibin ini nggak terima bosnya difitnah, kenapa kalian juga tidak melaporkan? Jangan orang yang fitnah, kalian yang laporkan. Punya hak kalian mukibin melaporkan bos kalian. Coba laporkan juga dong. Nyuruh orang lapor. Kalian mukibin berhak juga melaporkan. Boleh melaporkan. Ya. Oh, bukan haknya, nggak bisa. Minta izin ke bos kalian ku. Ya, sebagai jongos kalian minta izin ke Oknum Habib untuk melaporkannya. Mau nggak melaporkan? Nah, di situ nanti kan kalau memang dia konsekuen, bos kalian sebagai jongosnya diizinkan oleh bos kalian Oknum Habib untuk melaporkan. Nah, dia juga ada kejantanan juga. Berarti bos kalian tuh ya, yang kalian jadi jongosnya gentleman, berarti akan siap perang ke nanti di pengadilan. Begitu loh. Hanya nyuruh lapor lu juga nggak berani melaporkan lu. Oh, jangan hanya alasan oh itu kan kasusnya kepada Abah Anu, tapi kalian kan mukibinnya, minta ke dia, bah saya minta izin, Abah difitnah nih, saya minta izin, saya yang laporkan dengan izin Abah, sebagai apa? Sebagai simpatisan dari Abah. Nah gitu. Jangan tidak, kalau izinkan gentleman, nah berarti benar tuh bos kalian yang jadi jongosnya keren tuh, berarti bos kalian tuh hebat tuh, berarti benar, jangan berarti benar dia merasa tidak bersalah. Kalau dia melarang, jangan-jangan dia merasa bersalah juga, nggak mau kalian melaporkan yang dituduh memfitnah. Demikian ya. Ayo cerdas, bangkit cerdas. Jangan hanya pintar ngoceh lihat beda ngomong kemana-mana dia. Asapang bener nabe dianya. Asapang bener bapang hebat medara ria yuk. Hati-hati di Indonesia. Di Indonesia ada manusia, di Banten juga ada manusia. Emangnya manusia cuma lulu doang.